Belum ya, belum ya. Halo, sudah, sudah. Selamat malam semua, sahabat ISC tercinta di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai selalu untuk kita semua. Saat ini ISC mengadakan yang namanya BOP Live. Kita kali pertama mengadakan siaran langsung hari ini. Sahabat ISC tercinta di seluruh Nusantara, yang saat ini sedang online, yang saat ini sedang monitoring secara langsung kami, sahabat ISC di seluruh Nusantara. Selamat malam. Kami mohon maaf karena ada kendala teknis, sinyal di tempat siaran kurang bagus, maka agak terjeda waktunya hingga lebih dari jam 7 malam. Oke, kali ini kita bahas mengenai materi pola pikir atau yang dikatakan mindset. Apa itu mindset? Pola pikir. Kenapa kita harus mempunyai mindset yang bagus? Kenapa kita harus punya pola pikir yang bagus? Karena pola pikir ini yang akan menentukan tindakan kita, sahabat. Apa pola pikir itu? Pola pikir adalah cara pandang kita terhadap sesuatu dan akhirnya menjadikan suatu tindakan. Tindakan ini akhirnya menjadi suatu kebiasaan, dan kebiasaan ini akan menentukan seperti apa kita. Oleh karena itu, sahabat ISC di mana saja, hati-hati dengan pola pikir kita, dengan mindset kita. Kalau mindset kita salah, kalau mindset kita negatif, maka pastinya tindakan kita akan negatif. Tapi sebaliknya, kalau pola pikir kita positif, maka tindakan kita pun juga akan positif, kebiasaan kita positif, dan tentunya hasilnya pun akan positif. Sekali lagi, apapun yang akan kita kerjakan berawal dari mindset, pola pikir. Kalau pola pikir kita salah, pasti akan salah tindakan. Seperti halnya pola makan. Pola makan kita tidak teratur, mungkin mulai muda, sejak muda kita berpola pikir tidak bagus, ya tentunya berakibat kita tidak sehat. Pola pikir kita sama. Kalau tidak bagus, ya tindakan kita pun juga akan tidak bagus. Oke, kita bicara mindset, bicara pola pikir yang mengakibatkan tindakan dan hasil. Hati-hati dengan pola pikir kita, kawan. Karena pola pikir yang akan menentukan bagaimana ke depan kita, nasib kita pun seperti apa, itu tergantung dari pola pikir. Orang kaya, orang miskin bukan masalah nasib, tapi masalah pola pikir kita. Banyak orang yang tidak mampu, banyak orang yang dari keluarga biasa saja menjadi orang yang luar biasa, ya karena pola pikirnya luar biasa. Selanjutnya, bagaimana cara merubah pola pikir kita, sahabat ISC, agar pola pikir kita menjadi baik? Itu ada dipengaruhi beberapa hal. Yang pertama adalah lingkungan Anda sehari-hari. Jika lingkungan Anda orang-orang yang selalu berpikir pesimis, berpikir negatif,
ya Anda pun mungkin bisa terpengaruh juga. Seperti anak kita kalau lingkungannya lingkungan yang anak-anak mungkin anak pemalas atau anak yang tidak mau belajar, jam belajar, yang tidak mau melakukan suatu pekerjaan yang positif, mungkin kebiasaannya nongkrong, ya itu juga akan mempengaruhi pola pikir kita. Karena lingkungan kita itu juga menentukan ya seperti apa kita. Yang kedua adalah pergaulan juga mempengaruhi. Buku yang kita baca itu juga mempengaruhi pola pikir kita, sahabat ISJ. Makanya banyak orang mengatakan bahwa buku ini jendela dunia. Memang betul, buku adalah jendela dunia. Banyak informasi yang didapatkan dari buku-buku yang kita baca. Banyak mungkin cerita-cerita mengenai suatu keberhasilan seseorang, perjuangan seseorang menjadi sukses. Banyak dituliskan di dalam buku-buku. Sama halnya dengan yang tadi, yang mempengaruhi pola pikir kita, pergaulan dan lingkungan. Sama, buku yang kita baca pun itu juga mempengaruhi pola pikir kita. Kalau kita membaca buku-buku yang sifatnya itu buku-buku yang berorientasi ke, mungkin senang kita membaca buku masak, ya kita akan berinisiatif atau menjadi keinginan berorientasi kita pengen jadi seorang chef ya. Kalau kita sering membaca buku-buku tentang politik, ya kita bisa berorientasi, berimajinasi bahwa kita bisa menjadi seorang politikus nantinya. Kita membaca buku yang mengenai hal yang lain, mengenai kesehatan atau mengenai apapun, ya kita akan berorientasi seperti apa yang kita baca. Jadi membaca adalah salah satu bagaimana cara merubah pola pikir. Selanjutnya, hal yang lain yang mempengaruhi cara merubah pola pikir adalah tontonan yang Anda lihat, sahabat. Apa yang kita tonton sekarang ini dunianya sudah sangat milenial sekali. Kita bisa menonton siaran di YouTube mengenai motivator, mengenai kesuksesan seorang atau apapun, ya itu juga akan mempengaruhi pola pikir kita. Kita akan menjadi terinspiratif dari video yang kita tonton. Maka tontonlah hal-hal yang positif agar kita terinspiratif menjadi positif juga, kawan. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang mempengaruhi untuk merubah pola pikir kita adalah suara apa yang kita dengarkan, hal-hal yang apa kita dengarkan. Zaman sekarang kita sangat paham sekali bahwa banyak berita-berita yang kadang tidak benar. Istilahnya berita-berita hoak ya, berita-berita yang kebenarannya sangat diragukan. Tapi banyak juga orang yang percaya berita-berita itu. Ya kita harusnya belajar lah. Jangan dengarkan hal yang negatif, berita-berita yang negatif. Buat apa kita dengarkan yang negatif? Dengarkan orang yang gagal melakukan suatu pekerjaan yang dia lakukan masa lalunya gagal. Nah, dia cerita bahwa jangan melakukan hal ini, pasti kamu akan gagal. Karena kita terpengaruh mendengarkan orang lain, ya kita pasti akan ngikut juga, sahabat. Jadi jangan dengarkan hal-hal yang lain. Sama seperti pemahaman-pemahaman mengenai bisnis yang berbasis networking atau MLM. Jangan ikut MLM karena akan begini banyak sekali. Tapi bagi mereka yang sudah sukses di bisnis networking, ya tentunya akan menginformasikan hal yang baik bahwa networking adalah suatu konsep di mana
mempermudah manusia itu meraih sukses yang lebih cepat. Kenapa? Karena dikerjakan secara gotong royong. Seperti halnya di ISC, dikerjakan secara gotong royong, membuat semua orang menjadi sukses bersama-sama. Tapi kalau kita mendengarkan yang negatif, jangan mengerjakan bisnis yang berbasis networking, jangan bisnis yang ada istilahnya mengajak-ngajak orang, ya kita akan terinspirasi sesuatu yang negatif. Jadi marilah kawan, kita lebih dewasa, lebih cerdas di kondisi saat ini. Kenapa? Karena kecerdasan intelektual tidak cukup, sahabat. Kita harus lebih cerdas secara emosional. Kita harus bisa melihat potensi, peluang, opportunity bisnis yang masuk akal, yang bisa kita kerjakan dengan tujuan adalah sama-sama sejahtera. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang mempengaruhi, yang bisa merubah cara pola pikir kita adalah hal apa yang Anda impikan, inginkan. Kenapa? Orang yang punya keinginan kuat sekali mengejar sesuatu, pasti dia akan selalu semangat. Sekali lagi kawan, orang yang selalu semangat adalah orang yang punya impian, orang yang punya goal, orang yang punya tujuan. Jika orang yang tidak punya impian, orang yang tidak punya goal, maka ya dia akan bermalas-malasan. Dia tidak punya harapan. Buat apa kita tidak semangat? Kita harus semangat, sahabat. Karena dengan semangat ini, dengan impian ini, ya kita akan membuat kita lebih action. Hidup harus selalu semangat. Hidup harus selalu berkobar, harus menyala. Kenapa? Ya karena kita ingin 1-2 tahun lagi kita ingin seperti apa. Apakah kita hanya seperti ini dan kita hanya melihat kesuksesan orang lain? Oh, jangan. Yang membuat adalah rugi diri kita sendiri. Maka kita harus punya impian, punya goal, punya tujuan. Marilah impian kita, goal kita, tujuan kita rangkai dalam satu kendaraan di ISC ini agar bisa terwujud impian kita. Suatu konsep bisnis yang sangat luar biasa. Apapun bentuk bisnisnya, apapun sebagus konsepnya, kalau pola pikir kita tidak kita rubah terlebih dahulu, lupakan sukses. Percaya saya, Anda tidak akan pernah sukses kalau Anda tidak pernah merubah pola pikir yang lebih cerdas dan lebih modern. Oke kawan, sahabat ISC di mana saja berada, terima kasih yang sudah menonton siaran saya langsung, yang sudah online. Ada beberapa puluh orang yang sudah melihat siaran saya langsung. Jangan lupa share, bagikan ke teman Anda, karena siapa tahu ini bermanfaat, siapa tahu ini bisa lebih menggugah kita untuk meraih kesuksesan secara bersama-sama. Dan saya akan membawakan materi-materi yang lain yang lebih beda dengan hari ini, agar kita sama-sama bisa belajar bahwa hidup itu harus bermakna, harus punya nilai, harus bermanfaat untuk orang lain. Jika kita bisa mengajak orang dan yang kita ajak sukses, maka kita pun pasti akan sukses, sahabat. Terima kasih untuk waktunya bisa menonton live video saya. Jangan lupa like and share agar yang lain bisa mengikuti, yang lain bisa mengerti bahwa di ISC juga ada yang namanya
siaran langsung BOP. Oke kawan, sahabat ISC di mana saja. Untuk selanjutnya saya buka sesi pertanyaan bagi yang belum paham mengenai apa itu pola pikir, mengenai apa itu mindset, apa yang harus kita lakukan. Silahkan ketikkan di kolom komentar. Saya akan menjawab dengan senang hati. Silahkan. Salam kenal dengan Ibu Indra Setiawan, dengan Pak Enos dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalau mau bertanya, silahkan. Saya buka sesi pertanyaan, tanya jawab mengenai materi hari ini, agar kita bisa sama-sama belajar, bisa sama-sama lebih paham, dan tentunya sama-sama kita bisa sukses. Saya berikan waktu untuk berkomentar, untuk bertanya. Silahkan sahabat ISC. Bagi yang nanya mengenai materi saya hari ini, kita bisa sukses dan sejahtera dengan merubah pola pikir kita, merubah mindset kita terlebih dahulu. Silahkan yang berkomentar atau mengajukan pertanyaan, saya siap untuk sama-sama kita diskusi di sini. Masih belum ada pertanyaan? Sahabat ISC, mungkin yang baru join, yang baru online di Facebooknya, silahkan tetap bisa online di sini. Kita akan bahas mengenai pola pikir, mengenai cara kita melihat sesuatu, cara kita menilai sesuatu yang masuk ke dalam pikiran kita dan menjadikan kita lebih semangat untuk menjalani hidup ini. Silakan bagi yang berkomentar atau yang menanyakan yang berkaitan dengan materi hari ini, sukses dan sejahtera dengan cara yang sangat mudah, diawali dengan kita merubah pola pikir. Silahkan sahabat ISC di mana saja berada. Saya berikan waktu untuk berkomentar atau untuk menanyakan yang belum paham apa itu pola pikir, apa itu mindset. Masih ada waktunya, silahkan. Sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf karena agak terlambat juga siaran kali ini dikarenakan koneksi jaringan di tempat siaran agak terganggu. Akhirnya kita terjeda waktunya, kita mulainya lebih dari jam 7 malam. Tapi ya tidak apalah, yang penting tetap saya bisa siaran hari ini dan bisa sahabat ISC mengikutinya. Saya mohon untuk like and share siaran ini, dan saya akan lakukan siaran insya Allah setiap minggu sekali. Kita sama-sama belajar bahwa keberhasilan, kesuksesan itu tidak bisa diri kita sendiri. Saya sapa Ibu Kusnul Khotimah.
Ada Ibu Jengnin yang barusan online. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ada yang lainnya? Ada Pak Budi Susilowati, ada Ibu Tri Rahayuningsih, dan ada beberapa yang sudah masuk di kolom komentar. Ini ada pertanyaan dari Pak Enos. Pertanyaannya adalah, member di luar jangkauan dari grup saya ingin menjadi dropship, betul ya Pak Enos ya? Ini bisa saya bantu jawab. Ini di luar jangkauan, areanya di mana Pak Enos? Mohon disebutkan lebih spesifikasi, karena di luar jangkauan itu banyak ya. Jadi di luar jangkauan mana? Kalau saya sebagai BM Surabaya, wilayah Gresik dan Sidoarjo itu pun juga di luar jangkauan Surabaya atau di luar jangkauan green area. Saat ini kita sedang proseskan untuk dropship atau drop point istilahnya kalau di ISC. Mohon lebih spesifikasi Pak Enos. Oh, ini Pak Enos menanyakan bagaimana yang di luar pulau, biaya pengiriman bagaimana? Bisa langsung saya jawab. Pertanyaan dari Ibu Titin Suprihatin, bagaimana dengan yang di luar pulau, biaya pengiriman itu bagaimana? ISC apakah bisa mengcover? Bisa langsung saya jawab Bu Titin Suprihatin ya. ISC saat ini sedang fokus di area green area, di mana itu Jabodetabek, ada Bandung, Semarang, Surabaya, dan Denpasar, Bali. Untuk di luar pulau saat ini, ya mudah-mudahan nantinya ke depan ISC bisa mengcover, tapi untuk saat ini kita fokuskan di area kota-kota besar yang ada di Indonesia terlebih dahulu. Jadi saran saya untuk Ibu Titin Suprihatin, kalau punya mitra di luar pulau untuk melakukan pembelian atau istilahnya tutup poin, bisa diarahkan di wilayah green area. Saya yakin pasti Ibu punya teman atau punya rekan saudara di wilayah green area. Jadi untuk luar pulau saat ini masih belum bisa kami layani. Di Pulau Jawa pun masih belum semua juga kita layani. Oke, untuk pertanyaan yang lainnya. Pertanyaan yang lainnya, silahkan. Sahabat ISC, bagi yang baru join, mungkin ada pertanyaan yang lainnya, silahkan langsung tuliskan di kolom komentar agar bisa saya bantu. Tapi dari beberapa pertanyaan ini, mohon maaf, sebenarnya pertanyaan di luar pola pikir ya, pertanyaan di luar materi. Oke. Yang ada kaitan dengan materi hari ini saja, saya sarankan materi malam ini materi merubah pola pikir, merubah mindset. Jadi kita tidak keluar dari materi malam ini. Walaupun saya bisa menjawabnya, tapi sebaiknya materinya dengan pertanyaan nyambung, sahabat ISC. Ada pertanyaan? Pak Enos dan yang lainnya, ada Ibu Dia, Eliazar, Jengnin, terima kasih mengingatkan saya malam ini materinya hanya merubah mindset.
Iya, Pak Enos, jaringannya memang agak jelek ini. Mungkin karena mendung ya, mungkin karena hujan. Jadi jaringannya agak jelek.